Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen. Jadi yang hadir pada pertemuan kali ini silakan mengirimkan gambar angkat tangan melalui WA Group. Baiklah. Sebelum kita memulai materi pembahasan pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulas materi yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu adalah tentang pengertian dari teks cerita fantasi dan unsur-unsur teks cerita fantasi. Pertanyaan berikutnya, masih ada yang ingat apa itu teks cerita fantasi dan apa saja unsur-unsur pembangun dari teks cerita fantasi itu? Ya, cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hasil imajinasi atau khayalan dari penulisnya. Kemudian, unsur-unsur teks cerita fantasi ada 6. Yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada latar, dan yang kelima ada sudut pandang, serta yang terakhir ada amanat. Baiklah, hari ini kita masih akan mempelajari topik yang sama, yaitu tentang teks cerita fantasi, tetapi dengan KD yang berbeda. KD yang akan kita pelajari sekarang adalah KD 3.4 tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan yang diharapkan dari materi ini adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi dan mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Baiklah anak-anak, kita masuk di poin pertama, yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat ada koda. Untuk poin pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh, watak tokoh, dan konflik. Kemudian yang kedua komplikasi. Pada bagian ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau mencapai klimaks. Bagian ketiga resolusi. Pada bagian ini berisi penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian penutup dari sebuah cerita. Pada bagian ini mempunyai 2 kecenderungan, yaitu akhir ceritanya akan happy ending atau berakhir bahagia, atau sebaliknya akhir dari ceritanya berakhir sad ending atau berakhir dengan kesedihan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk di poin kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi terdiri dari 6. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, penggunaan kata saya, penggunaan kata aku, iya, kemudian nama orang misalkan penggunaan nama Dinda, Andi, Reza, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata pencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, misalkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh, mendung hitam nampak menggumpal. Berarti indera yang digunakan di sini adalah indera penglihatan.
Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Contohnya, kata mengendus merupakan kata khusus dan kata umumnya adalah mencium. Yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung ini untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Contoh kata sambung penanda urutan waktu misalkan setelah itu, kemudian, sesudah, ketika, dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba raksasa itu datang mengejarnya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita. Kalimat langsung di dalam cerita biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik dua. Nah, jelasnya kalian bisa mengamati struktur teks cerita fantasi yang ada di buku pegangan siswa atau di buku pegangan kalian. Untuk struktur teks cerita fantasi kalian bisa buka di halaman 60 sampai 62. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya kalian bisa buka di halaman 68 dan 69. Baiklah, sekarang kalian selesaikan soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan setelah selesai jam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, yang tidak kumpul, Ibu anggap kalian tidak mengerjakan dan konsekuensinya ada pada nilai yang akan kalian dapatkan. Kemudian, satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, benar sekali. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini yang pertama adalah struktur teks cerita fantasi terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata pencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih masuk pada topik yang sama, yaitu tentang teks cerita fantasi, tetapi dengan KD yang berbeda. KD yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah KD 4.4 tentang menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.